Halo, selamat pagi Bunda-bunda. Hari ini temani aku beres-beres rumah. Nah, di sini aku lagi beresin meja belajarnya bocil ya Bunda. Jadi sebenarnya dia itu punya meja belajar di dalam kamar, tapi dia nggak berani untuk stay di dalam kamarnya Bun. Jadi dia kemarin minta tolong di ayangnya untuk dibuatkan meja belajar seadanya katanya gitu, untuk simpan buku di ruang tengah. Nah, terus ayangnya bilang ya udah kita pindahin aja meja belajar kamu yang ada di dalam kamar kita taruh di luar, tapi dianya nggak mau Bun. Katanya supaya aku bisa simpan di dua tempat dia bilang ya Bun. Nah jadi di sini aku bantu beres-beres karena bocil ini kan anak cowok ya Bun. Jadi dia nggak bisa rapi. Kalau menurut aku dia nggak bisa rapi dan sebersih anak perempuan Bun. Jadi di sini aku cuma bisa bantu dia beres-beres di hari Sabtu atau di hari Minggu. Karena kalau di hari Senin sama Jumat Bun, jujur aku sudah nggak punya tenaga untuk ekstra bersih-bersih ya. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat itu aku cuma bisa nyapu seadanya, terus beres-beres masalah dapur. Nah di sini aku sapu sedikit juga, baru aku lanjut beresin ruang tamu karena di sini setiap malam dia selalu pakai ngaji bersama ustazanya Bun. Nah jadi di sini aku beres-beres dulu, aku buka-buka gordennya dulu. Nah terus di sini aku juga sebenarnya buka jendela ya Bun, cuma agak lambat dari yang ada di dalam video buka jendelanya Bun. Nah di sini aku lipat dulu karpetnya, baru setelah itu aku lanjut menyapu Bun. Nah di sini tapi sebelum aku lanjutin, aku mau keluarin dulu sepatu-sepatu yang ada di sini karena jujur ya Bun, kalau malam itu aku nggak berani simpan sepatu di luar karena ya aku pernah lihat konten di salah satu sosmed gitu ya Bun, sepatunya itu kemasukan aduh aku nggak berani sebut lagi Bun, kemasukan itu loh Bun yang panjang-panjang itu terus melingkar di ujung sepatunya, dan dari situ aku nggak berani buat simpan sepatu di luar Bun. Nah setelah itu udah selesai semuanya, aku lanjut sapu menyapu lagi karena seperti yang Bunda lihat ya Bun, di sini abunya banyak banget karena di tempat aku ini lagi musim kemarau Bun. Apalagi kalau udah agak terik sedikit ditambah angin, udah abunya masuk semua Bun. Nah terus selesai ini aku pindah nyapu di bagian ruang tamu ya, aku bersihkan dulu sarang laba-laba yang menyangkut di jendela. Terus ada juga di beberapa sudut tembok yang aku bersihkan sarang laba-labanya ya Bun. Nah terus itu di sudut tembok itu juga bunda-bunda bisa lihat ada pohon ya Bun, itu sebenarnya bibit pete sama bibit jengkol. Itu kemarin bapak aku pesan lewat kakak aku yang ada di Surabaya. Beliau minta belikan supaya bisa ditanam di kebun kita Bun. Jadi di sini aku nggak berani yang nyapu sambil geser-geser gitu ya Bun, karena aku takut bibitnya kesenggol. Nah takutnya nanti malah bibitnya mati gitu Bun. Karena kemarin itu udah pernah beli sekali, tapi karena bapak aku nggak sabaran, beliau langsung simpan bibit itu di luar gitu ya Bun. Jadi bibitnya mati, ini adalah bibit yang kedua. Nah terus ini selesai aku sapu menyapu, aku tata kembali mejanya. Nah habis ini aku pindah ke bagian teras ya Bun. Nah teras ini adalah tempat terfavoritnya bapak aku Bun, atau spot terfavoritnya bapak aku. Karena seperti yang Bunda lihat ya, dari kursinya itu ada seperti bantalan gitu. Nah bapak aku itu stroke Bun, jadi beliau itu nggak bisa kemana-mana selain hanya di dalam rumah aja. Nah jadi kalau beliau udah suntuk di dalam rumah, beliau itu keluarnya ke sini Bun, ngelihat kolam ikannya ya, kolam ikan koinya, terus ngelihat tanaman-tanamannya. Udah, jadi itu kenapa di sini ya kita biarin aja bagaimana maunya beliau ya Bun. Nah terus di sini juga aku sempat sapu-sapu di teras kecil yang ini. Nah kemarin tuh di sini Bun pernah ada lewat ular loh Bun, dan dimatikan sama suami aku. Ularnya juga sempat masuk ke dalam kolam Bun. Jadi aku agak-agak trauma ya Bun kalau duduk di situ terus lihat-lihat kolam, aku takut Bun, takut ada yang lewat gitu ya. Nah terus ini selesai sapu menyapu ya Bun, aku lanjut ngepel. Tapi sebelum aku lanjutin, aku lupa Bun kalau aku itu belum nyalain kipas angin karena di sini aku merasa kepanasan banget. Ditambah lagi aku pengen ini lantainya supaya cepat kering, karena kalau nanti terlalu lama keringnya aku takutnya ada orang yang masuk. Orang itu nggak lihat-lihat kadang ya Bun, kalau lantai lagi basah ya mereka terobos aja buat masuk gitu. Nah jadi ini aku pel-pel semuanya.
sambil aku ngadem-ngadem sedikit di bawah kipas, Bun. Nah, terus selesai aku ngepel di bagian sini, aku berpindah ke ruang tamu, Bun. Nah, sebenarnya aku paling males ya, Bun, kalau udah disuruh ngepel karena aku ngerasa aduh pinggang aku tuh udah pegel banget karena ya Bunda lihat sendiri ya, dengan ruangan yang cukup besar menurut aku tuh udah nggak sanggup buat bongkok terlalu lama, apalagi kalau ngepel kan itu kita harus nyimpan tenaga di gagang pelnya ya Bun, kalau lantainya ada yang kotor-kotor gitu. Nah, terus di sini selesai aku ngepel-ngepel di bagian ruang tengah dan di ruang tamu. Nah, ini si Black aku juga ikutan aja ya, nyerandu banget si Black ini. Aku berpindah ke ruangan teras. Nah, ini aku pel-pel seadanya aja Bun. Aku biasanya kalau ngepel itu diulang 2 kali ya Bun, tapi kali ini aku nggak sanggup. Nah, biasanya kalau aku ulang 2 kali itu karena yang benar-benar lantainya itu udah kotor banget karena cuma bisa ngepel seminggu sekali aja Bunda. Nah, selesai aku mengepel di sini aku duduk dulu di samping kolam aku untuk nyari angin karena kebetulan juga aku terjebak nggak bisa masuk ke dalam buat ngantar ember dan lewat ya Bun karena lantainya masih basah. Terus di sini aku kontrol juga paprikanya aku lihat-lihat. Terus aku lihat juga ini bibit anggur yang kemarin dikasih sama wali murid dari anak didik aku Bun. Nah, terus ini suami aku baru pulang dari kebun. Dia tadi ke kebun sama bapak ya Bun buat ngecor beton untuk magar kebun Bun. Nah, selesai itu dia keluarin ayamnya dulu tadi, baru dia lihat-lihat kolam ikan karena katanya bapak tadi itu ada yang kelepas ya, saringan airnya tuh ada yang kelepas, jadi dia periksa dan ambil. Nah, terus kemudian di sini dia cek-cek juga ikan. Dia pengen lihat katanya bibit ikan tawesnya udah besar apa belum, tapi di sini dicari-cari ikan tawesnya malah nggak naik Bun, yang naik terus-terusan itu malah ikan koinya. Nah, ikan koi ini kemarin kita beli bibitnya di Mataram ya Bun, di daerah Cakra kalau aku nggak salah ingat. Dulu belinya masih sebesar dua jari ya, luasnya masih 2 jari. Kemarin tuh belinya di bulan September tahun lalu. Nah, sekarang di bulan Agustus, sekarang besarnya sudah sebesar ini. Nah, ini dia Bun, ikan tawesnya yang dia bilang itu kalau nggak salah ada 2 atau 3 biji gitu Bun. Nah, selesai kita melihat isi kolam, terus di sini suami aku mau petik buah kelor Bun. Nah, ini kita ambil di kebun sebelah kita ya Bun, di sebelah rumah ini ada pohon kelor, ini kita petik-petik. Tapi ternyata suami aku merasa kurang puas gitu ya Bun pakai pipa karena pipanya meleot-meleot gitu kalau dipakai buat ngejala biji kelornya. Akhirnya suami aku pindah langsung masuk dari dalam kebun, terus dia masih merasa ndak puas juga, dia akhirnya naik Bun ke pohon kelor. Padahal di sini udah kita ingatin ya, bapak juga udah marah jangan naikin pohon kelornya karena batang kelor itu mudah rapuh ya Bun, mudah patah, takutnya nanti dia jatuh terus terkena seng atau jatuh ketusuk yang lain, tapi dia bandel Bun. Nah, ini hasil kita petik buah kelor. Nah, di sini karena aku ngerasa haus, aku makan buah plumnya dulu Bun untuk nyegerin dahaga. Oke Bunda, sekian untuk vlog kita hari ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye.